Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kali ini kami dari kelompok 2 Angkatan 4 Latsar CPNS SMA Republik Indonesia ingin mempresentasikan mengenai analisis kasus berakhlak terkait skandal korupsi pengadaan Chromebook dengan 9,9 triliun di Kemendikbudristek sebagai berikut. Deskripsi kasus. Kasus ini melibatkan dugaan tindak pidana korupsi dalam pengadaan laptop Chromebook di Kemendikbudristek periode 2019-2022 dengan nilai anggaran sekitar 9,9 triliun. Proyek ini awalnya bertujuan untuk mendukung digitalisasi sekolah. Namun, hasil uji coba awal 1000 unit dinyatakan tidak efektif akibat keterbatasan konektivitas internet. Rekomendasi teknis yang semula mengarah pada perangkat berbasis Windows diubah menjadi Chrome OS. Dugaan korupsi muncul karena proses pengadaan diduga diarahkan, dimanipulasi, dan tidak sesuai dengan kebutuhan real. Kejaksaan Agung menetapkan 4 tersangka utama, termasuk pejabat Kemendikbudristek dan pihak swasta, dengan estimasi kerugian negara sekitar 1,98 triliun. Identifikasi SWOT. Aspek yang pertama, strength. Dengan uraian, proses penyidikan cepat dan terbuka. Penegak hukum menunjukkan keberanian dan menjerat pejabat aktif dan mantan pejabat. Implikasi kasus meningkatkan kesadaran anti korupsi. Yang kedua, weakness. Lemahnya kontrol internal dan eksternal. Evaluasi teknis tidak digunakan secara objektif. Potensi konflik kepentingan antara pejabat dan vendor, serta tidak ada mekanisme check and balance yang efektif. Yang ketiga, opportunities. Momentum untuk reformasi tata kelola pengadaan TIK, penguatan regulasi dan pengawasan digitalisasi pendidikan, serta penerapan teknologi transparansi anggaran. Yang keempat, threats. Turunnya kepercayaan publik pada program digitalisasi sekolah, potensi pemborosan anggaran di masa depan, risiko menurunnya motivasi sekolah dalam adopsi TIK, kerentanan sistem pengadaan terhadap manipulasi. Rumusan kasus. Bagaimana pengadaan Chromebook senilai hampir 10 triliun di Kemendikbudristek periode 2019-2022 yang diduga dimanipulasi prosesnya, melibatkan kolusi pejabat dan pihak swasta, serta menimbulkan kerugian negara hampir 2 triliun. Dapat terjadi meskipun sudah ada hasil evaluasi teknis yang menunjukkan ketidakefektifan perangkat tersebut. Deskripsi rumusan kasus. Pengadaan ini memunculkan pertanyaan besar terkait lemahnya penerapan prinsip akuntabilitas, transparansi, dan orientasi pelayanan publik di instansi pemerintah. Terdapat bukti bahwa keputusan penggantian spesifikasi dari Windows ke Chrome OS dilakukan secara tidak transparan, menunjukkan indikasi pengaturan vendor tertentu. Proses ini mencerminkan adanya celah hukum dan kelemahan pengawasan, sehingga memungkinkan terjadinya penyalahgunaan wewenang dan persekongkolan. Aktor yang terlibat dan perannya. Yang pertama yaitu Sri Wahyuningsi, merupakan Direktur Sekolah Dasar tahun 2020 sampai 2021. Perannya mengawal kebijakan teknis dan spesifikasi pengadaan. Kedua yaitu Mulyad Syah, merupakan Direktur SMP tahun 2020. Perannya yaitu mengkoordinasikan pelaksanaan pengadaan di jenjang SMP. Ketiga yaitu Ibrahim Arif, merupakan konsultan teknis yang perannya yaitu menyusun rekomendasi teknis dan spesifikasi perangkat. Keempat ada Juristan, yaitu mantan staf khusus Menteri Nadiem yang berperan menginisiasi ide dan memfasilitasi komunikasi internal terkait Chromebook sejak sebelum pengangkatan menteri. Adapun vendor Chromebook ada Avan, Axio, Zyrek, Evercost, Supertone, yaitu sebagai
penerima kontrak pengadaan. Yang keenam ya ada Kejaksaan Agung, perannya yaitu sebagai lembaga penegak hukum yang menyidik dan menuntut kasus. Yang ketujuh ada Kemendikbudristek, merupakan instansi penyelenggara proyek dan pihak yang mengalami kerugian reputasi anggaran. Analisis bentuk penerapan dan pelanggaran nilai berakhlak. Nilai berakhlak ada 7, yaitu pertama berorientasi pelayanan. Penerapannya tujuan awal untuk mendukung digitalisasi sekolah. Pelanggarannya yaitu memaksakan perangkat yang tidak sesuai kebutuhan sekolah sehingga merugikan penerima manfaat. Yang kedua ada akuntabel. Penerapannya yaitu penyusunan laporan anggaran formal. Pelanggarannya yaitu manipulasi hasil evaluasi teknis dan tidak transparan. Yang ketiga ada kompeten, yaitu penerapannya melibatkan tenaga teknis dalam pengadaan. Pelanggarannya yaitu keputusan teknis tidak berdasarkan data objektif. Keempat ada harmonis, penerapannya yaitu koordinasi lintas bagian Kemendikbud. Pelanggarannya yaitu kerjasama negatif atau kolusi antar pihak demi keuntungan pribadi. Yang kelima ada loyalitas semu terhadap pimpinan. Pelanggarannya yaitu loyalitas terhadap kepentingan kelompok bukan organisasi dan negara. Yang keenam ada adaptif. Penerapannya yaitu memasukkan teknologi baru dalam pendidikan. Pelanggarannya yaitu merupakan adaptasi semu yang mengabaikan kesiapan infrastruktur. Yang ketujuh ada kolaboratif. Penerapannya yaitu pelibatan banyak pihak dalam proses, sedangkan pelanggarannya yaitu kolaborasi negatif antara pejabat dan vendor untuk memuluskan proyek. Adapun rekomendasi alternatif penyelesaian, penegak hukum tuntas dan perampasan hasil korupsi. Pertama, tahapannya yaitu A. Penyidikan hingga penetapan seluruh pelaku, B. Penelusuran dan penyitaan aset, C. Sidang dan putusan pengadilan, D. Eksekusi dan pemulihan kerugian negara. Hasil yang diharapkan yaitu merupakan efek jera pengembalian kerugian negara. Pihak terkait yaitu Kejagung, KPK, BPKP, pengadilan dan Kemenku. Kedua yaitu ada reformasi tata kelola pengadaan TIK pendidikan. Tahapannya yaitu yang pertama audit menyeluruh SOP pengadaan. Kedua yaitu implementasi e-procurement transparan berbasis blockchain. Tiga, pelibatan publik dan dalam monitoring atau crowdsourcing oversight. Hasil yang diharapkan yaitu merupakan sistem pengadaan lebih transparan, sulit dimanipulasi. Pihak terkait yaitu Kemendikbudristek, LKPP, BPKP, Kemenku, dan LSM. Rekomendasi alternatif penyelesaian: revitalisasi program digitalisasi sekolah. Tahapannya yaitu 1. Evaluasi kebutuhan real sekolah, 2. Pilot project teknologi sesuai infrastruktur, 3.